Apa sih buktinya Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu Oke. Sekarang saya jawab ya. Silakan. Sekarang saya jawab. Tadi masih belum ada penjelasan secara jelas. Kenapa Pak Jokowi itu duduknya di SPKT ada 2 loket, dua-duanya kursi kosong. Sebentar Pak, sebentar. Mana yang palsunya? Terus kan belum tentu. Nah, Pak. ini yang harus dibahas. Ini loh. Kan Ketika belum tentu, bagaimana Anda menjelaskannya? Kan gitu aja. Ini nih tadi. Bu Tifa silakan jelaskan. Jangan dibilang palsu itu bahasa Indonesianya bukan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan fakta yang palsu. Iya. Foto-fotonya ini menurut beliau bukan sebenarnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Tolong dijelaskan. Sudah dijelaskan. Jadi bukan Foto sampai jam 12 malam. Foto yang mana? Kita mau jam 12 malam nih. Boleh, Jadi saya sesinya jelaskan. harus itu. Kami menemukan bukti-bukti, nanti kami akan sampaikan di persidangan. Karena kalau tidak bisa mengatakan itu palsu, Kalau buktikan ini itu palsu, lanjut, kalau dikatakan lanjut. fitnah, nah salahnya Iya. kan itu. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi, itu melaporkan komisioner KPU, baik di Solo, Jakarta, maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah. Dengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, dan akan menghargai semua proses yang terjadi. Dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Untuk ke depan pemeriksaan PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi,
Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Jadi pemeriksaan 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan terjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin, kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan mendapatkan, katakanlah, kotel efek dari putusan KIP ini. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Budatua selama ini sebenarnya bukan yang singkatnya, perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Budatua itu menggugat, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazahnya. Awalnya itu nggak diberikan. Sebuah latar belakang dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Budatua memasukkan, kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang kehakiman, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, akhirnya keluar. Keluar tapi ada satu. Yang diingat gini, Mbak, biar semua pemirsa ngerti lagi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi akhirnya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Bang Budatua sudah ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya guru berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Budatua mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, Dekan Pak Nardi, dan juga Dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiadi. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada masih ada. Dan di sini nanti yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Budatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau kita buka, jadilah palsu nanti. 99,91% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti. Silakan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang juga pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan, ini Jokowi atau enggak? Ya, karena kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oke, oh di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya, nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari, sangat tidak bajik, sangat melanggar undang-undang. Salah satu yang tadi diprotes yang sudah disampaikan oleh advokat kami Bapak Dr. Muhammad Taufik, yaitu bahwa, dan juga diprotes oleh koordinator kami Pak Abdul Al-Katiri pada sidang tadi, bahwa sampai dengan hari ini ketika sidang pokok perkara itu sudah jalan, kami belum menerima BAP secara penuh, kami belum menerima hasil laboratorium forensik secara penuh, kami bahkan belum menerima penjelasan atau keterangan BAP dari para ahli yang digunakan untuk membuat surat dakwaan ini. Jadi surat dakwaan ini ya, surat dakwaan ini dengan pasal 433, 434, 32, 35 itu menggunakan ahli, menggunakan hasil laboratorium forensik yang tidak ada di tangan kami. Padahal itu diatur sama KUHAP. Alhamdulillah tadi hakim menyetujui kami. Ketika tadi jaksa itu melakukan protes dengan melakukan penjelasan dengan cara yang sangat tidak bijak. Dia mengatakan bahwa kami selama ini memberikan BAP itu kebaikan hati kami, tidak ada itu. Tidak ada aturan BAP diberikan kepada terdakwa, kepada advokat itu karena kebaikan hati dari jaksa. Bukan ngemis, itu kan ngemis itu. Ini bisa kita persoalkan ya, kalau memang kita mau. Karena itu pembohongan publik ya. Yang benar adalah
Ya, Satu yang benar hari setelah adalah- diperiksa BAP wajib diberikan. Jadi Ya. ketika sidang perkara itu akan berlangsung, maka seluruh BAP, saksi, barang bukti itu semua harus diserahkan Ya. kepada 3 pihak yang terlibat dalam sidang, yaitu hakim, jaksa sendiri maupun kami sebagai terdakwa. Tapi sampai dengan hari ini sidang perkara, pokok perkara sudah berjalan. Tidak seluruh BAP itu ada di kami, tidak seluruh dokumen itu ada di kami, padahal menjadi dasar dari mereka. Itu kan namanya penipuan, ya. Oleh karena itu, alhamdulillah tadi kami sudah berdua bersama para advokat kami sudah meminta itu dan diluluskan oleh hakim. Kita tunggu ya, itikat dari jaksa. Apakah mereka berniat memang menyembunyikan BAP yang sangat penting itu untuk menjerumuskan saya sebagai terdakwa? Ya, itu namanya penzoliman, itu namanya ketidakadilan yang luar biasa. Karena mengingat bahwa BAP tersebut, keterangan ahli tersebut, hasil laboratorium forensik itu digunakan untuk menetapkan pasal 35 dan 32 yang berlaku berlapis, 8 tahun, 12 tahun, coba bayangkan. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, wadah informasi faktual tajam dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik. Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut. Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip, pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia. Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, "Doa ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia."
Akun Putrajaya menyuarakan bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan parcok polme jageng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah. Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara, usir saja dari Indonesia. Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya. Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini. Teman kita Piwiwi memberikan komentar, ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun. Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar, jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar, mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Mukibini memberikan komentar, tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar, advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Sutria Trial memberikan komentar, kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi. Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar, Allahu Akbar, mantap, adili Jokowi. Teman kita Waji-Waji memberikan komentar, jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan. Teman kita Seci Utomo memberikan komentar, Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar, melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Opoa 12 memberikan komentar, tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar, selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Deni memberikan komentar, kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar, 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut. Teman kita Red Rakomole memberikan komentar, nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar, apa yang ditunjukkan ijazahnya nggak ada bos. Teman kita Bima
Pak Koso memberikan komentar berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu. Tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar tangkap adili. Terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifautsa Nurdin memberikan komentar kasus ijazah palsu milik Jokowi. Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Deal Sobiem memberikan komentar yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri, Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung, Firman, tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar usut kematian Insinyur Hari Mulyono Bosco. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK, karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra. Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik nalik. Teman kita Mampiara memberikan komentar Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa, terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar mantul halak kita maju harus terus kalian yotop supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsinur memberikan komentar alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.